Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan materi operasi hitung penjumlahan. Kita mulai dari definisi penjumlahan. Definisi penjumlahan perlu dipahami oleh teman-teman dan Bapak Ibu semua sebagai guru SD. Kenapa? Karena dengan memahami definisi penjumlahan, maka Bapak Ibu bisa menentukan bagaimana cara mengajarkan materi atau konsep penjumlahan ini dengan benar kepada siswa SD. Definisi penjumlahan sendiri adalah jika A adalah banyaknya anggota himpunan A dan B adalah banyaknya anggota himpunan B. Jadi Bapak Ibu, teman-teman perhatikan A di sini, A kecil ini adalah sebuah bilangan. Kemudian A besar di sini menyimpulkan sebuah himpunan, ya. Maka A ditambah B didefinisikan sebagai banyaknya anggota himpunan A union B atau himpunan A gabungan himpunan B. Dengan syarat himpunan A irisan B merupakan himpunan kosong. Artinya, anggota himpunan A dan anggota himpunan B tidak ada yang sama. Materi himpunan ini sudah teman-teman pelajari di mata kuliah matematika dasar. Jadi tidak perlu saya jelaskan lagi ya lebih dalam. Nah, untuk mempermudah memahami definisi ini, perhatikan contoh berikut. Misalkan, himpunan A anggotanya adalah A, B, C, D. Himpunan B anggotanya adalah H, I, C. Jelas, di sini tidak ada anggota himpunan A dan himpunan B yang sama. Maka, sudah memenuhi syarat A irisan B-nya merupakan himpunan kosong. Kemudian, himpunan gabungan dari himpunan A dan himpunan B atau A union B ini berarti anggotanya adalah gabungan dari anggota himpunan A dan himpunan B. A, B, C, D, H, I, C. Maka kita bisa lihat, kita bisa tentukan A-nya, A kecil ini banyaknya anggota himpunan A ada 1, 2, 3, 4 dan B-nya ada 1, 2, 3 ya, atau banyaknya anggota himpunan B ada 3. Maka A ditambah B dengan A-nya 4 dan B-nya 3 adalah banyaknya anggota himpunan A gabungan B, yaitu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Artinya 4 ditambah 3 hasilnya adalah 7. Selanjutnya, ini adalah contoh penjelasan definisi dalam pembelajaran penjumlahan di SD. Misalkan himpunan A adalah himpunan jeruk yang dipunyai Denny. Kemudian himpunan B adalah himpunan jeruk yang dipunyai oleh Siska. NA atau banyaknya anggota himpunan A ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian banyaknya anggota himpunan B ada 1, 2, 3, 4. Ada 4. Banyaknya anggota himpunan A gabungan B, himpunan A digabungkan dengan himpunan B ya, ini pindah ke sini, digabungkan akan menjadi seperti ini, adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya, jadi banyaknya anggota himpunan A gabungan B atau berdasarkan definisi tadi ya, banyaknya anggota A union B ini sama dengan A ditambah B dengan A-nya 6, B-nya 4, hasilnya adalah 10.
Jadi 6 ditambah 4 hasilnya adalah 10. Jadi pembelajaran bilangan di SD ini juga harus diajarkan berdasarkan definisi dari penjumlahan itu sendiri. Sehingga siswa bisa memahami materi penjumlahan sesuai dengan konsep yang sebenarnya. Selanjutnya yaitu sifat-sifat dari operasi hitung penjumlahan pada bilangan bulat. Yang pertama yaitu bersifat tertutup. Bersifat tertutup artinya jika ada dua bilangan bulat, misalkan bilangan bulat itu sembarang, yaitu kita tuliskan A, B. Jadi A dan B ini adalah dua bilangan bulat sembarang berapapun, maka berlaku A ditambah B juga bilangan bulat. Atau bisa kita katakan, jika ada dua bilangan bulat berapapun, kalau kita jumlahkan, maka hasilnya juga pasti bilangan bulat. Ya, jadi tidak mungkin hasilnya merupakan bilangan di luar bilangan bulat. Contoh, negatif 9 ditambah 12, hasilnya 3. Negatif 9 dan 12 merupakan bilangan bulat. Dan 3 juga merupakan bilangan bulat. Kemudian contoh lain, 16 ditambah negatif 5, hasilnya 11. 16 bilangan bulat, negatif 5 bilangan bulat, dan 11 juga merupakan bilangan bulat. Ini contoh ya, tetapi untuk membuktikan ini benar-benar berlaku di semua bilangan bulat, kita tidak bisa mengambil contoh seperti ini karena bilangan bulat anggotanya tidak terbatas. Ya, jadi untuk membuktikan ini tidak cukup hanya memberikan contoh-contohnya saja. Tapi intinya bahwa pada sifat tertutup ini yang utama adalah kalau kita menjumlahkan dua bilangan bulat, hasilnya juga pasti merupakan anggota bilangan bulat. Sifat yang kedua yaitu sifat komutatif atau sering disebut juga dengan sifat pertukaran. Suatu penjumlahan bilangan bulat akan menghasilkan nilai yang sama meskipun kedua bilangan tersebut ditukarkan tempatnya. Ya, atau kita bisa tuliskan jika dua bilangan bulat itu A dan B, maka berlaku A ditambah B hasilnya akan sama dengan B ditambah A. Ini contohnya ya. 4 ditambah 6 sama dengan 10. 6 ditambah 4 sama dengan 10 juga. Maka kita bisa menyimpulkan 4 ditambah 6 hasilnya sama dengan 6 ditambah 4 dan seterusnya ini ya. Kemudian sifat yang ketiga yaitu mempunyai unsur identitas. Bilangan 0 pada penjumlahan merupakan unsur identitas. Artinya, untuk setiap bilangan bulat, berapapun nilainya, jika kita jumlahkan dengan 0, akan menghasilkan bilangan itu sendiri. Sehingga kita bisa tuliskan untuk sembarang bilangan bulat A akan berlaku ketentuan A ditambah 0 itu sama dengan 0 ditambah A sama dengan A. Jadi berapapun bilangan bulatnya, kalau kita tambahkan dengan 0, hasilnya akan sama dengan bilangan bulat itu sendiri. Ini yang disebut mempunyai unsur identitas. Unsur identitas pada operasi hitung penjumlahan bilangan bulat adalah bilangan 0. Sifat yang keempat yaitu sifat asosiatif atau pengelompokan. Pada sifat ini dinyatakan untuk setiap bilangan bulat baik A, B, maupun C akan berlaku ketentuan, maksudnya A, B, C ini berarti tiga bilangan bulat yang berbeda. A ditambah B ditambah C sama dengan A ditambah B ditambah C. Artinya kalau seperti ini, kalau kita jumlahkan dulu A dengan B, kemudian baru ditambahkan dengan C,
hasilnya akan sama dengan kalau kita menambahkan dulu B dengan C-nya, baru ditambahkan dengan A. Ya, jadi contohnya ini, 5 ditambah 7 ditambah 6. 5 ditambah 7, 12. 12 ditambah 6, hasilnya 18. Nah, kalau kita lihat dari penjumlahan ini, jadi yang dijumlahkan dulu adalah 7 ditambah 6-nya. 7 ditambah 6, 13. Baru dijumlahkan dengan 5. 13 ditambah 5, hasilnya sama dengan 18. Ya, jadi tetap sama. Meskipun yang dijumlahkan ini 5 dengan 7 dulu, dan yang ini adalah 7 dan 6 dulu. Sifat yang kelima yaitu memiliki inverse. Inverse suatu bilangan yaitu lawan dari bilangan itu sendiri. Suatu bilangan dikatakan memiliki inverse jumlah apabila bilangan tersebut dengan lawannya inverse-nya termasuk unsur identitas yaitu 0. Inverse dari bilangan A yaitu negatif A. Dan sebaliknya, inverse dari negatif A yaitu A. Dengan kata lain, untuk semua bilangan selain 0 pasti memiliki inverse. Sehingga berlaku ketentuan kalau A ditambah negatif A atau negatif A ditambah A hasilnya sama dengan 0. Contohnya, 34 ditambah negatif 4 hasilnya 0. Atau negatif 34 ditambah 34 hasilnya juga 0. Jadi semua bilangan bulat ya pada operasi penjumlahan itu mempunyai inverse. Artinya kalau setiap bilangan bulat dijumlahkan dengan inverse-nya maka hasilnya 0. Ya, jadi kalau ada A ditambah negatif A-nya berapapun itu hasilnya sama dengan 0. Ya, jadi negatif A merupakan inverse dari A dan A merupakan inverse dari negatif A. Nah, selanjutnya adalah pembuktian sifat-sifat dari operasi hitung penjumlahan. Seperti yang saya sampaikan tadi bahwa untuk membuktikan sifat dari operasi hitung penjumlahan itu memang benar-benar berlaku di semua bilangan bulat berapapun itu, kita tidak bisa mengambil contoh. Kalau tadi saya berikan contoh dengan bilangan-bilangan bulat itu hanya untuk mempermudah teman-teman semua dalam memahami sifat-sifat itu sendiri. Tetapi untuk membuktikan bahwa sifat itu berlaku di semua bilangan bulat, kita tidak bisa mengambil contoh bilangan karena bilangan bulat anggotanya tak terhingga. Ya, jadi kalau kita hanya membuktikan di contoh bilangan saja, mengambil bilangan, kemudian kita buktikan apakah A ditambah B sama dengan B tambah A, misalkan tadi ya, maka itu hanya berlaku di bilangan yang kita buktikan itu. Jadi hanya berlaku di bilangan itu sendiri. Kita tidak bisa menyimpulkan bahwa itu juga berlaku di semua bilangan bulat lainnya. Tapi kalau kita sudah buktikan secara umum, maka sifat ini berlaku untuk semua bilangan bulat. Ya, jadi saya berikan contoh bukti dari sifat komutatif pada bilangan bulat. Secara umum ya, kita lihat yang pertama berdasarkan definisi penjumlahan. Jadi untuk membuktikan sifat komutatif pada operasi hitung penjumlahan ini, kita lihat dulu definisi dari penjumlahan. Berdasarkan definisi penjumlahan, A ditambah B didefinisikan sebagai banyaknya anggota himpunan A union B. Pada himpunan, kita ingat bahwa
A union B anggotanya sama dengan B union A. Ya, jadi kalau himpunan A digabungkan dengan himpunan B, maka anggotanya sama dengan anggota himpunan B digabungkan dengan himpunan A. Maka pasti karena anggota himpunan A union B sama dengan anggota B union A, maka banyaknya anggota A union B pasti juga sama dengan banyaknya anggota B union A. Jadi, kita bisa memastikan bahwa A ditambah B sama dengan B ditambah A ini pasti berlaku di semua bilangan bulat. Ya. Dengan demikian, maka terbukti bahwa A ditambah B sama dengan B ditambah A ini berlaku untuk setiap A, B anggota bilangan bulat. Berapapun bilangan bulatnya, ya akan berlaku sifat komutatif ini. Begitu untuk pembuktian sifat komutatif pada bilangan bulat. Untuk selanjutnya, teman-teman bisa latihan membuktikan sifat asosiatif pada penjumlahan secara mandiri. Caranya sama, yaitu melihat dari definisi penjumlahan tadi, kemudian kita ingat dari sifat himpunan. Oke, baik. Saya rasa cukup penjelasan saya terkait materi dengan operasi hitung penjumlahan dan sifat-sifat operasi hitung penjumlahan. Semoga bisa dipahami dan sampai bertemu lagi di pertemuan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.